aja ya. Nah, ini teman-teman nih bisa diisi nih. Ya, maksudnya ini nih bisa kita olah apakah mau ini ada bookno. Bookno bisa kita hilangkan, ini kita bisa ini masih kosong semua nih, hanya tampilan profil aja. Ya. Nah, kalau mau isi ini ya teman-teman admin. Hmm. Nah, tuh. Nah, ini teman-teman nih, ini kita nih eh, ingin mengubah WordPress tadi ya. Itu lewat kalau ingin edit WordPress, teman-teman bikin dua gitu ya, bikin dua. Satu sebagai dapurnya, satu sebagai untuk melihat setelah diedit itu apa yang berubah. Ya ini sih ada fitur seperti ini nih, fiturnya si admin ya. Kita bisa menambahkan page ya. Ini nih page ini teman-teman nih. Ini namanya page ya. Ini page bisa ditambahkan, di sini bisa diedit. Bisa new post ya. Kalau teman-teman new post nanti keluar di sini nih ya. Karena belum ada informasinya, jadi ya di sini ya. New nih. Nah, biasanya tuh kostum kalau ingin mengubah semuanya ya. Nah, ini menunya nih ya, menu dapurnya seperti ini. Kalau ingin mengubah template-template segala macam yang nggak suka, maksudnya pengen ngapa-ngapain, itu ke sini nih teman-teman ya. Ke appearance ya, customize ya. Di sini ada customize nih di sini nih sama tuh ya. Ini shortcut ya. Kalau itu dari sini sebetulnya ya. Ini customize. Terus teman-teman kalau pengen ngedit silahkan ini dapurnya ya. Nah, tuh. Alvan memotong Ustadz, Ya, AC-nya belum bisa. belum bisa. Iya, belum bisa Ustadz. Ini ini harusnya PM ya. Oh, iya benar harusnya Iya, PM ya. PM Ustadz. Perdana Menteri. Saya enggak ini. Kalau yang AMPM tuh. Iya, itu PM tuh ya, PM ya Allah ya Rabbi. Hmm, itu bagaimana ya ngubah IMPM tuh ya? Oh, harusnya ini ya di 14 ya. Allah Akbar. Iya, Oke, oke. Itu mah jam 2 pagi ya. Ya, ya udah bisa ya. Nah, ini teman-teman ya, kalau ingin melayout lagi ya silakan dari sini ya. Ini mah teman-teman tuh manual aja, maksudnya otodidak aja. Nanti bisa sendiri ini mah ya. Ini cara mengganti header, ini header ya. Ini header di sini. Tuh, pengen ganti ya tinggal klik ini diganti gitu ya. Kalau ganti ini slide agak sedikit susah ya. Nanti ada caranya. Ganti ini, kita balik dulu. Ya, ini logo primary navigation. Mana ya? Nggak ada. Oh ini ya, ini primary navigationnya ini. Kalau mau diganti silakan. Ya, ini lain ya, ini slide ya. Ini widget-widget, ini footer, ini footer ya, footer sosial media kalau mau ganti-ganti, kalau mau diisi nih, di sini kan ada sosial media nih, ini sosial medianya nih, widget satu. Ini nih ya, sosial. Ini di sini kalau kita isi,
Itu Facebooknya nih, misalkan Facebooknya apa? Saya nggak punya Facebook, nggak punya Facebook. Ya kalau asal-asalan aja, nanti dipaste di sini akan kehubung otomatis ya ke alamat itu. Ya ini publish. Ya teman-teman ini silakan ini sendiri ya, kreatif sendiri. Ya intinya di meeting kita kali ini nggak tahu ya, saya harusnya tuh hari Senin tuh, yang hari Senin tuh kelasnya atau kelas D ya? Kelas D Ustadz. Ya kelas D ya kayaknya belum ada tugas membuat ini ya, membuat subdomain ya kelas D ya. Halo? Subdomain sepertinya sudah Ustadz. Oh gitu, udah ya. Kalau kelas C subdomain udah belum? Belum ya bisa. Oh berarti kelas C ya yang belum ya. Kelas C ya yang belum subdomain ya. Jadi tugas terakhir udah deh, proyek membuat subdomain ya. Jadi bukan bukan subdomain selesai. Anggota kelompok apa yang teks? Anggota kelompok udah. Bukan subdomain selesai, tapi subdomainnya harus diisi dengan aplikasi yang berbasis web. Ya. Aplikasi yang berbasis web itu artinya ya aplikasi yang bisa diinstal di web seperti WordPress, Laravel, termasuk juga Moodle gitu. Nah, Moodle bisa nggak sih? Kalau nggak website ya nggak bisa dia mah. Nah, yang berbasis PC ya kayak semacam yang kemarin kita pelajari itu namanya aplikasi berbasis PC itu, software-software itu tuh seperti apa Photoshop, apalagi ya yang editing film itu tuh aplikasi yang bisa diinstal di desktop. Kalau yang sekarang kita nih, makanya saya tuh harus deh teman-teman hosting supaya kita bisa menginstal aplikasi-aplikasi yang hanya bisa diakses di internet. Dan itu kebutuhannya lebih massal lagi gitu. Karakternya juga lain ya. Kebutuhannya juga lain. Nah ini nih teman-teman ya. Kita tuh sampai di sini aja deh ini. Ya. Oh ini nih udah nih ya. Nah kita tuh di sini saja deh. Sebenarnya target saya tuh ini nih ya super admin. Tapi ini bisa pelajari sendiri sih. Yang penting tuh teman-teman tuh terserah ini nomor 10 nih. Install software aplikasi berbasis web. Bisa boleh, Moodle ada Storyline juga, WordPress juga boleh, dan lain-lain pada hosting Moodle. Pada hosting. Moodle diutamakan ya. Coba kita lihat ya. Ini cara menginstal Moodle tugas ya. Di sini coba kita ada yang udah mengerjakan belum kelas D ya. Agak sedikit sulit memang di sini. Kalau teman-teman berhasil di poin ini ya nilainya gede. Kalau nggak berhasil, wah kosong. Teman-teman yang sudah mengerjakan di sini bisa diisi dengan linknya aja, link yang teman-teman buat di subdomain di sini ya. Kita masuk saja di mana di sini ya. Teman-teman tahu kan itunya kelas CD tahu-tahu ininya tahu semua ya. Kuncinya ya, kunci masuknya ya. Di sini Komar eh, host ya, ini kan. Hosting PBA atau sebenarnya saya tuh ini teman-teman ya, saya tuh sebenarnya lagi tugas fakultas ini, lagi rapat sama Pak Andre nih. Saya teringat, aduh satu kelas kayaknya belum kasih tugas bikin subdomain ini. Makanya saya harus ngajar dulu deh, minimal biar rata ya. Jadi nggak ada materi baru nih sampai subdomain aja ya. Kalau teman-teman berhasil bikin subdomain dan subdomainnya itu diinstal dengan salah satu aplikasi berbasis web, maka itu ya tugasnya ya. Ini website. Nah, ini langkah-langkah masuknya ya. Kita boleh langsung ke sini deh.
kalau pusing. Apaan Ustaz? Ah, Boleh nanya nggak? boleh, boleh. Kan untuk yang tugas model itu boleh diisi storyline ya Ustaz ya? Iya, iya. Cuman pas kemarin saya mau upload ada kendala Ustaz. Oh iya, di subdomainnya ya. Bukan subdomain, jadi di public HTML-nya. Waduh. Ya udah, ntar kita lihat ya. Padahal sebelumnya saya bisa ngupload tuh. Mm-mm. Jadi kan saya ngupload ke hostingnya lewat public HTML. Bentuknya itu zip ya Ustaz ya. Iya, Zip itu baru diekstrak ke iya benar, benar. HTML-nya. Iya, public HTML ya. Cuman pas pengen diekstrak, fitur ekstraknya tuh nggak ada Ustaz. Jadi nggak bisa kebaca gitu. Itu gimana Ustaz ya? Nggak ngerti juga kok masa fitur ekstraknya nggak ada. Iya, padahal sebelumnya saya bisa yang Ntar, upload storyline extra jus. ntar kita lihat ya. Ini kenapa nih? Nggak bisa masuk saya nih. Udah, seem like you are trying. Waduh, ya udah deh kita lewat sini aja deh. Harusnya sih bisa ada fitur untuk ekstraknya. Ini teman-teman sudah megang kunci ini semua kan ya? Ah, oke, itu udah. Ya, kita coba. Nah, ya. Ini teman-teman yang sudah bikin subdomain, itu subdomainnya di ini ya. Lutfia udah bikin subdomain Lutfia. Ustadz, kelasnya belum dijelasin apa-apa, Ustadz. Allahu Akbar. Kan waktu itu kepotong libur deh kalau nggak salah, terus nggak masuk. Oke deh, ya ya. Berarti Lutfia tuh kelas apa? Kelas C, Ustadz. Kelas C ya. Nanti kalau misalkan nggak paham, ini aja ya. Ini nggak harus Moodle ya, nggak harus Moodle, bisa WordPress aja atau Storyline atau yang lain ya. Tapi saya senang kalau misalkan installnya Moodle, karena kalau Moodle ini akan bermanfaat ke depannya kalau teman-teman ngajar di sekolah. Kalau Pak Abbas sedangnya Storyline, kata saya nggak ada apa-apanya Storyline itu. Moodle apa LMS zaman sekarang itu Moodle menurut saya mah. Tapi Pak Abbas sedangnya Storyline, ya udah masing-masing aja deh. Tapi Pak Abbas sendiri ya tetap. Tapi kalau Storyline nih memang apa karena saya belum pernah make ya. Jadi di sini teman-teman tuh yang baru masuk ya, ini tutorialnya cuma lumayan panjang, tapi teman-teman bisa, maksudnya kalau dijelaskan di sini kadang saya berhasil, kadang enggak gitu teman-teman ya, menginstal itu. Kadang ada yang kelewat gitu akhirnya gagal, kadang juga jaringannya nggak ngerti deh. Ya, kadang ada yang suka lupa-lupa. Nah, teman-teman pelajari aja langkah demi langkahnya di sini ya. Ini yang saya tampilkan ini instalasi Moodle. Bisa juga teman-teman searching sendiri juga instalasi WordPress gitu-gitu ya. Coba langsung aja deh di sini deh. So ini bisa dikerjakan melalui tutorial-tutorial di YouTube. Hanya saja saya hanya membuka pintunya ya. Sementara tata caranya itu, tutorial-tutorialnya itu sudah banyak banget bertebaran di masyarakat ya. Install WordPress saja, yang paling gampang memang WordPress di cPanel atau di apa subdomain ya, subdomain ya. Ini karena kita nih di subdomain nih installnya ya, bisa pakai ini, mana yang banyak. Ini baru, oh ini 4 tahun tapi cuma, oh ini 13.000 ya, ini setahun ya. Yang terbaru aja pilih ya. Ya teman-teman bisa ini sendiri lah ya. Nah ini bentar ya. Manage WordPress Hosting Hostinger. Punya 3 fitur fantastis untuk Nah ini ya. Oke, saya tampilkan di sini ya. Di nomor 10 nih teman-teman. Ini sudah tugas terakhir.
nggak ada UASnya ya teman-teman ya. Udah ini aja, proyek aja. Proyeknya tuh setiap meeting proyek kita tuh. Nama instalasi instalasi WordPress. Ya, ini kalau itu nggak bisa diklik ya pakai ini ya. Klik ini jika link di atas kakak. Appearance-nya new internet. Oke ya, jadi yang pertama tuh subdomain udah dijelasin belum ya cara membuat subdomainnya? Ini artinya kita sudah punya subdomain gitu teman-teman ya di 10 ini. Ini membuat subdomainnya ada di sini ya. Membuat database di cPanel. Ini membuat subdomain. Jadi membuat subdomain gampang banget. Ya, di sini ya. Bukan ini di sini ya. Ya ini. Kita masuk ke sini. Oke, kita tutup dulu semua biar fokus. Ya, teman-teman ya. Ini teman-teman atau kita tutup dulu dari awal deh biar enak. Caranya tuh masuk ke sini menggunakan ini ya pintu masuknya ya. Masuk ke hak panel namanya. Copy aja. Masukin. Paste ke sini. Memang kalau Moodle agak berat, tapi kalau misalkan ada yang berhasil install Moodle, ya saya kasih nilai tinggi ya. Ya udah ya, ini udah masuk kan. Masukkan username dan passwordnya ya. Tapi ini tadi karena belum out, jadi masih langsung ke sini ya, tanpa username dan password karena yang sebelumnya tadi belum di out ya, belum di log out. Nah ini masuk ke sini nih ya, masuk di kelola nih. Nah ini nih belajar Nahu online ini siapa nih? Buatan siapa nih? Halo Siapa nih? Ustaz. Siapa? Albi. Ya Ustaz. Wow keren. Nyoba-nyoba Ustaz. Coba bisa di ini belum? Bisa diakses belum? Albi. Lah, mana tadi? Coba balik lagi. Oke, kita ini aja deh, kelola ya. Ini artinya ada dua nih. Udah beranak satu nih. Tapi kalau ini mah bukan subdomain nih akhir nih. Itu Ini domain WordPress baru nih. Ustaz. Oh, WordPress ya. Coba sih. Ini hidup gak? Belajar nahu.online-nya. Oh iya, waduh, keren lah. Ya bagus lah. Ya ini Akhi boleh copy ya ini masukkan ke tugas ya, tugas sana. Ya bagus lah. Ustaz, Sip lah. sekalian nanya Ustaz. Apa tuh? Ini kan yang WordPress seperti itu. Nah, kalau untuk yang subdomain ngumpulinnya gimana Ustaz? Subdomain sama aja. Nih ya, subdomain itu di sini nih harusnya nih. Di sini. Atau ini 6 website ini artinya ada 6 nih ya. Coba klik ini dulu. Kelola. Nah, di sini. Baru 22%. Ini ada di sini. Ntar ya, nunggu dulu ya. Aduh. Nah, udah. Nah, saya tuh kemarin sudah ngasih tutorial. Ya, ini ada kelola ya di sini. Sama aja sih ini atau ini sama. Nah, tuh. Ini subdomain. Bikin aja di sini nih. Oke.
Nah tuh ada banyak nih. Maulana PBA. Yang dikumpulin itu link itunya, Sat. Ya link ini nih. Oh, link itunya doang. Oke, Sat. Heeh. Coba ya kita lihat. Dia udah hidup belum nih? Dia udah hidup tapi belum diisi nih, belum diinstal apapun ini ya Maulana ya. Maul ya. Gara-gara tadi tuh nggak bisa di ini ya, nggak ada menu ekstraknya katanya. Iya Maul ya. Itu apa? Itu apa, Ustaz? Ini nih Emang domain. subdomainnya Maulana nih. Oh, udah saya isi storyline sih, Ustaz. Iya, tapi iya karena ekstraknya gagal mungkin nih, jadi nggak bisa dipanggil ini. Ini artinya nggak bisa dipanggil nih, tuh gagal ini. Taruh coba saya cek. Oke ya, ini masih gagal ini. Tapi sudah bener nih cara-caranya nih, udah oke. Coba yang hama. Lama itu. Ini ditaruh aja di jawaban ya. Kita lihat hamam kun. Sama, belum ada isinya. Aduh. Udah gue isi. Albi sih, kok Albi ada 2? Gak usah, Sat. Nanti Oh, yang awal itu yang subdomain itu kan tugas subdomain doang, Sat. Sama, Ini belum ada isi. isinya. Ah, Belum ada isinya. Area diinstal teman-teman, diinstal. Belum ada isinya. Artinya teman-teman tuh baru ngebuat aja tapi belum diisi untuk apanya. Nah, nih lihat nih saya ya, nih Hambali. Kalau saya tuh sudah diinstal Moodle. Tuh, hidup nih. Nah, tuh. Tuh, ini e-learning. Ini udah hidup. Tuh. Nah, tuh sudah hidup diisi Moodle ya. Tapi ini terserah teman-teman mau eh, aplikasi webnya apa ya. Kalau berhasil Moodle maka saya kasih nilai tinggi tuh. Ada lagi nggak ini? 9. Eriza coba Eriza. Gak ada yang gitu, Sat. Eriza. apa, Ustaz? Sama nih. Ini Dia ada link yang saya kirim. Nah, itu udah saya post, bisa kebuka juga itu lewat domain nama subdomain. ini link ini. Itu storyline yang saya upload Nah, tapi kalau ini mah bukan subdomain, di domain ya. di domain ini di domain utama ini. Ini Cuman sih. Mm-mm. emang diarahin ke situ, Ustaz. Oh gitu ya. Iya. Hmm. Iya sih, saya juga belum pernah menginstall Storyline sih. Iya sih, udah hidup ini. Tapi ini di domainnya nih. Kalau subdomain itu di sini ada ini dot gitu. Nah, jadi menurut saya gini, Ustaz. Mm-mm. Ini kan https://pbacd.com itu domainnya. Nah, di Mm-mm. slash berikutnya baru itu subdomain Maulana. Nah, untuk slash selanjutnya media PPAUNJ itu tempat penyimpanannya. Jadi semuanya mencakup sampai ujung domainnya, tertera gitu. Iya, tapi itu cara-cara lama, cara-cara kuno, nggak praktis, nggak ini, nggak. Masa sih kita ngasih domain sampai slash-slashnya kan? Harusnya begini aja nih, Maulana dot kan gitu. Sampai di sini kayak kayak Hambali itu. Ini udah hidup ini segini, tapi berisikan sudah ini. Nah, caranya begini ya. Coba ya kita contoh ya. Kita contohin Lutfia deh ya. Lutfia kita bikin. Nih, Lutfia ya. Tapi nanti Lutfia nggak tahu nih gagal atau berhasilnya. Nanti jelasnya sih teman-teman lihat tutorial sendiri aja ya kalau di sini gagal ya. Lutfia ya. Dot PBA
2021 CD. Folder kostum untuk subdomain. Kita klik. Atau enggak usah ya. Saya lupa ingat di sini. Nama folder gunakan. Atau enggak usah ya. Atau enggak usah deh, biar nanti muncul. Ini enggak usah diklik ya teman-teman ya. Oh, folder kostum untuk subdomain. Bentar. Kita ini aja deh, kita pakai aja ya. Ini klik ini folder kostum, klik terus namanya samain ya, Lutfia juga ya di sini ya. Lutfia. Gunakan public. Oh, ininya jangan diklik berarti nih. Ya. Ininya jangan diklik ya. Buat. Jreng. Nah, ini sudah artinya kita sudah sukses, sudah sudah membuat subdomain begitu aja teman-teman. Nah, tuh Lutfia ya. Nah, ini si directory ini adanya di apa namanya tuh? Di sana nih di sini. Lupa istilahnya tuh. Di file ya di sini. Kita tuh menginstalnya di sini, menginstalnya tuh di sini. Oke ya Lutfia ya. Ini tadi Lutfia udah kebuat nih. Ini kita panggil dulu nih. Bisa dipanggil ya dalam tuh. Nah, ini artinya sudah hidup, cuman belum ada isinya ya. Sudah hidup belum ada isinya. Kita kembali. Mana saya tadi ya? Ini ya. Bagaimana supaya ada isinya? Ya ada dua cara menginstall itu. Ada melalui, ada istilahnya tuh induktif dan deduktif. Ya, induktif itu kita mengikuti alurnya ini, mengikuti alurnya hosting. Nah, kalau yang deduktif kita masuk ke sini, masuk ke file manager. Nih Maul nih, untuk Maul nih. Ini file manager, klik ya. Klik ini. Ini kan klik nih. Nah, di sini ada banyak nih, file manager ya Maul ya. Nah, ini public HTML nih. Ya. Nah, klik ini nih, nanti ada nih foldernya Lutfia yang barusan dibuat. Tuh. Nah, ini Lutfia. Ya, Lutfia ya. Nah, kita installnya di sini. Ini yang saya maksud cara-cara yang deduktif ya. Artinya dari kitanya. Lutfia. Kita klik Lutfia. Nah, ini di sini itu kita masukin aplikasinya. Ya. Masukin aplikasinya di sini nih. Saya kan ada Moodle. Masih ada nggak ya Moodle di sini ya? Saya installnya di laptop sana ya. Moodle. Ini ada nih. Nih Moodle-nya nih ya. Nih, Ustaz, ya. kemungkinan kalau misalkan upload di dalam subdomain ya, domain itu kan harus ada domainnya, Ustaz. Nah, kalau misalkan upload kayaknya harus berbayar, Ustaz. Enggak. Masa berbayar? Itu yang berbayar itu Albi di domainnya, bukan subdomain. Kalau subdomain mah enggak. Iya, maksudnya domainnya, Ustaz. Ya kalau domainnya ya iya. Itu domain baru bayar lagi lah. Namanya juga domain itu bayar. Domain yang namanya domain itu bayar. Nah makanya kita sub aja. Sub itu baru gratis sampai 100 kalau nggak salah mah. Atau tak terhingga saya lupa ya. Oke ya. Ini Lutfia tahu nggak ini dari mana nih Lutfia? Enggak, Ustaz. Karena nggak tahu maka saya kasih tahu.
dari ya Moodle itunya .org-nya. Nah, ini download di sini. Ya, klik aja, jangan ragu-ragu. Hmm, 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 hmm. Nah, klik. Nah, ini ya, klik aja ini. Jangan ragu-ragu. Modal. Open source artinya dibuka. Nah, ini klik dari sini nih. Pilih ini mau zip atau TGZ. Nah, kita ini ada 44 plus ya. Klik ini nanti lama ya, nggak usah klik lagi ya. Atau bolehlah biar teman-temannya puas. Hmm, 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 hmm. Nah, tuh lagi download. Ya, ini. Atau kalau mau ya download WordPress gitu. Download WordPress. Nah, tuh. Ini ada jenisnya, bebas aja. Oke, yang ini dah, yang paling atas. Nah, ini ya ORG tuh ya, WordPress ORG. Sama aja, ini maksudnya softwarenya itu kita download dari pusatnya gitu langsung. Ini dikasih gratis. Nah, yang berbayar itu kan si itu Google. Ya, ini installation information ada di mana nih? Saya juga belum pernah. To get version update automatically, update menu in your site admin or visit. Nah, kalau yang ini memang ada caranya sendiri dia lewat dalam ya, lewat si hosting ya. Ya, atau kita klik aja nggak apa-apa deh. Nah, ini sudah ke-download kan? Nah, ini si softwarenya udah ke-download. Tadi kan si Maul juga kan Maul dalam bentuk zip kan ya Maul ya. Mana Maul tadi? Ya Ustadz zip. Zip kan? Ya sama-sama ini juga zip nih. Nanti di apa? Mana tadi? Nanti dibuka di sana. Nah, di sini dibukanya di sini, Lutfia. Nih ingat nih langkah-langkah ini ya. Ada dua pintu nih. Gerbang pertama pabrik HTML, gerbang kedua Lutfiah ya. Ini rumahnya Lutfiah nih, oke. Ini dari sini nih. Dari tadi tuh ya dari si pabrik HTML nih. Nah, pabrik HTML kan banyak rumah tuh, udah pada bikin subdomain, tapi belum pada diisi-isi nih. Coba kita lihat Albi ini, diisi nggak? Nah, tuh. Oh, ini ya. Iya Ustadz. Ada tuh. Tapi ini nggak bisa dibuka ya. Ini beneran apa namanya zip ini, Albi? Zip atau bukan nih? Kayaknya bukan zip. Itu sebelumnya zip Ustaz, cuman udah diekstrak di situ. Oh, Sebelumnya ada sudah. fitur ekstrak itu, iya. Cuman Kalau pas gitu, kalau gitu ini keluarin. Nah, ini keluarin nih. keluarin gimana? Keluarin ke sana, dimundurin, dipindah, di move nih, di move ya. Di move di sini ya, di nama Albi, oke, di move file. Mundurin ini. Oke, mundurin. Nah, nih di sini di namanya Albi ya kan? Nah, tuh di sini, oke? Nah, nanti ini si folder ininya kita hapus. Nah, Oh, jadi nggak pakai folder. jadi di pintu keduanya Albi, ini pintu pertama HTML, pintu keduanya Albi, mana? Tadi ini. Nah, ini kan kosong kan? Tadi udah dihapus kan? Tuh, kosong. Oke. Ini balik ya. Balik. Nah, ini kosong, kita hapus aja. Tapi nggak tahu udah bisa dipanggil belum ya? Coba Albi Hazimi. Udah bisa.
Hmm. Nah, dia lagi ngebaca tuh. Nah, hidup kan? Nah, ini maksudnya Albi. Jadi di pintu keduanya jangan bikin folder lagi, dia bingung tuh direktorinya. Coba kita klik. Ya deh, nah tuh. Nah, kayak gini kan membanggakan. Maksudnya jangan slash slash slash. Ngapain slash 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 kan gitu. Masa iya slash 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 ngasih ngasih apa? Ngasih internet nggak ada. Ngasih slash slash tuh nggak ada. Nah, ini kan udah nggak diperlukan, maka dihapus. Hmm. Oke. Jadi Mas, Albi udah beres nih masalahnya. Coba si Maul juga kayaknya masalah sama ya Maul ya. sama Ustaz. Nah, ini kan ya. Iya. Ya udah tuh. Ya udah si Maul kerjakan sendiri ya dengan cara-cara saya tadi masa saya udah ngasih tahu. Tapi kayak gini juga udah bisa dibuat, Ustaz. Mana? Ini yang link saya kirim di. Iya, tapi saya nggak mau cara-cara begitu. Oh ya Hapus siap. saja ya, hapus saja ya. Masa kan saya udah bilang masa slash 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 banyak begitu. Oh ya siap siap. Kan saya udah ajarin subdomain, mas masa ilmunya nggak dipakai. Ini coba kita lihat Siva Nadia. Nah, sama juga ya, storyline-storyline semua ya. Aduh, kalau storyline mah memang mudah sih ya. Ya udah deh, terserah ya. Kalau pakai storyline tadi eksekusinya kayak tadi ya. Tapi ya saya ya terserah ya kalau storyline. Kalau storyline nggak ada langkah berikutnya ya, tapi bermanfaat juga sih. Nah, kita lanjutkan ke Lutfia ya, Lutfia ya. Nih, Lutfia ya. Ini punya Lutfia nih, Lut. Tapi nanti Lutfia bikin dua ya, berarti ya ini contoh aja. Tadi kan udah ke download Lut. Nah, ini di drag aja Lut, jangan ragu-ragu Lut. Tetapi saya penasaran dengan model yang ini nih. Nah, oke ya, kita yang punyanya WordPress ya, kita coba ya. Lutfia pengen WordPress atau Moodle? Ya kalau Moodle, kalau WordPress ini download aja nih di sini ya, bebas ini. Tapi Moodle aja deh ya Lut ya. Karena Moodle itu sedikit lebih ribet daripada WordPress sebenarnya. Tapi langkah-langkahnya mirip. Nanti teman-teman pokoknya kalau ragu-ragu searching aja ya di YouTube ya, langkah-langkahnya persis semuanya. Ini yang udah barusan nih, taruh aja berat gitu. Ini agak berat ini sebetulnya. Nah, kok not found? Oh, uploading ini. Nunggu. Ini ya, lagi proses tuh. Ini saya juga ragu-ragu nih bisa muat gini. Sampai sekian nih innodes-nya nih. Ntar saya nanya ke teman IT. Oh, udah full. Lama ya. Karena Moodle itu sebenarnya berat. Teman-teman kalau punya Moodle itu lebih powerful sebenarnya ke depannya itu. Kalau saya kalau saya nilai Moodle itu sifatnya tuh manajemen, manajemen sekolah atau lembaga. Sementara storyline itu manajemen kelas ya. Memang storyline itu lebih ada sisi menonjolnya ya. Aduh lama. Ya teman-teman caranya begitu ya. Ini yang cara-cara yang sifatnya deduktif ya. Deduktif. Induktif, deduktif. Pokoknya kita dari awal gitu yang aktif. Atau disediakan oleh hosting dari awal. Kita ngikutin hosting. Nah ini nggak ngikutin hosting nih. Cara-cara kita dari sisi si pembuat websitenya. Hmm.
Lama amat ya. 25 detik lagi. Nah, ini manfaatnya ya, kita punya hosting teman-teman. Kita bisa explore gitu-gitu. Coba bayangkan kalau kita nggak punya hosting, susah belajarnya. Kita nggak ada ini, nggak ada privilege gitu. Ini 5 detik lagi, ya. Oke, nah nih. Nah, ini kita ekstrak ya, sama seperti Maul. Kita ekstrak di sini. Nah, ini ekstrak. Cut. Nah, ini cara mengekstraknya ini. Ini kan file public HTML Lutfiah ini ya. Bener nih, ini namanya file. Ini pintu pertama, ini pintunya Lutfiah. Langsung saja. Ada override existing file. Nggak usah lah ya. Oh, ini namanya nih. Namanya disamain nih, kayak ini. Copy aja. Copy. Ya. Tapi nggak ngerti ya. Coba sebentar. Kadang saya juga lupa di sini. Kita klik ini. Oh ya ya ya. Kita klik Lutfia. Nah ini ya. Override. Mau nggak dia? Oh harus tulis ya. Kalau ditulis ya udah. Kalau tulisnya modal aja. Atau Lutfia 2 deh. Lutfia. Biar gampang. 2. Lutfia 2. Ini kita diajak berpikir logis. Nanti kalau sudah terekstrak dimundurin di Lutfia sini ya, Lutfia betulannya. Ekstrak dulu. Tunggu ini lagi muter-muter. Nah, ya. Sudah terekstrak. Namanya Lutfia 2. Nah, ini Lutfia 2 ini atau kita ini udah terekstrak, kita hapus aja ya Lut ya, ini. Nah. Ini Lutfia 2 ini dikeluarin. Ini ada modal juga, dikeluarin modalnya. Ya, dikeluarin, Ctrl A, di Lutfia 1 di sini, dimundurin, di move, ini move file. Nah, kita cari yang Lutfia sampai sini ya, sampai sini, mundurin. Nah, tuh udah nyampe ya, Lutfia ini udah di pintu kedua, pertama ini pintu kedua ini, move. Jeng jeng jeng. Nah, yang tadi boleh dihapus aja tuh, yang Lutfia 2. L namanya. Nah, ini di dalamnya ada modulnya udah pindah kan? Oke ya. Kita hapus Lutfia 2. Hmm. Hmm. Oke. Nih, karena sudah sampai sini Lutfia itu bisa panggil tuh. Kita bisa manggil yang Lutfia. Atau yang Maul tadi mana? Yang Maul masih ada nggak di sini? Nggak ada ya. Ya ini ya. Nah ini kita ganti namanya menjadi Maul. Maul Lutfia ya kan? Tadi kan udah bikin subdomain kan Lutfia ya. Namanya ini kan. Kita panggil Lut. Apa yang terjadi Lut? Nih. Tuh, karena kita sudah memasukkan. Waduh, error. Ini dia. Aduh. Interface core not found. Domain. Ustaz, Lutfia. tambahin nama Lutfiahnya Ustaz. Habis garing itu Ustaz. Oh iya ya. Kenapa? Habis domain. Jadi domain itu tetap pakai PBA Ustaz. Kalau nggak pakai PBA nggak nongol dia. Gimana maksudnya? Coba. Yang ini nih.
yang HTTPS masih tadi HTTPS /2 garing 2 PBA tetap pakai PBA 2021cd.com habis itu garing baru nama mahasiswanya. Nah, garing baru nama mahasiswanya. oh ya enggak, ini mah bukan subdomain, Nah, yang ini baru kebuka Ustaz. sama tuh. Lah, kok saya buka-buka ini? Nih, Tapi ini mah bukan subdomain ini. Itu mah domain, itu di domain, numpang di domain. Nah, subdomain tuh di sini cuman saya tahu nih ada yang error nih, ada yang gagal. Not found. saya Home. nyobain yang kayak gini kagak bisa Ustaz dari tadi ini. Draw home you domain garis miring PBA atau PHP online 4.1 4113. Ini harusnya hidup ya. Kau fatal error, nggak ngerti nih. Ini sudah fatal error. Padahal di sini nggak ada masalah. Bentar ya. Core output named table not found in home. Not found in home. Domain. Public HTML via. Kenapa ya? Ini kalau misalkan gagal nggak apa-apa, kita hapus. Mungkin ada yang kelewat. Nggak apa-apa. Itu kalau misalkan kita mau ngulang, kita hapus tuh ya. Hapus semua. Website. Ustaz, ini mau nanya aja Ustaz. Iya. Kan itu kita file-filenya itu kan dalam satu domain ya. Kalau Iya. misalkan kita nggak nulis domainnya, apakah bisa kebuka Ustaz? Karena itu benar-benar satu domain kan. Jadi kalau misalkan kita langsung pakai yang dalamnya pun kayaknya bukan kayaknya, apakah bisa Ustaz? Ini nanya Ustaz. Gimana? Nggak ngerti? Ini kan ini dalam satu domain. Iya, Domain dalam PBA. satu domain ini ya, PBA. Domain ini. Yang PBA itu. Nah, kalau misalkan kita nggak nulis domainnya, apakah bisa kebuka Ustaz? Kalau misalkan kita astagfirullah, kita mau buka subdomainnya Ustaz. Nah, tapi kita nggak nulis domain depannya gitu. Kan di sini kayak domain depannya PBA CD 2021 atau 2021 CD. Nah, kalau misalkan mau ngebuka subdomainnya pun kayak tadi harus digaringin baru nama mahasiswanya. Oh, nggak ngerti itu bisa juga mungkin ya. Tapi kalau udah bikin subdomain itu nggak usah. Misalkan ini Hambali nih. Nih, no. Ini subdomainnya nih. Hambali dot itu. Maksudnya begini, kita kan ada namanya FBS gitu. UNJ-ACID ya. Tahu nggak ini? Ini nih subdomain dari UNJ-ACID. Oke? Nah, tuh. UNJ-ACID ini domain utamanya ini. Ustaz, kalau boleh dibuka yang Ustaz punya Ustaz, Yang ini. Yang iya. Ini satu sub dari pusatnya ini utamanya sama juga sama UNJ nih. UNJ lagi berat pula lagi. Ini fakultas ini ngesub, nah tuh FBS dot gitu. Paham ya? Nah, kalau seandainya caranya kasih slice begini, FBS, nggak ngerti juga saya. Apakah larinya sama? Mungkin deh. Oh, jadinya ke situ ya. Mungkin masih karena udah rame jadi ngelinknya kemana-mana tuh. Ya. Tapi kalau ini udah artinya ini
Subdomain ini subdomain dari fakultas ya. Nah, bahasa Arab sekarang. PBA apa ya? Nyambung nggak ya? Nah, ini kalau begini, ini nggak subdomain ini artinya. Nah, tuh nggak ngerti ini apa lagi ya. Ustaz, Mm-mm. bisa Ustaz. Gimana? Jadi langsung disalin di bagian hosting tuh kan di website tuh. Nah, banyak Mm-mm. subdomain ya. Mm-mm. Nah, itu disalin langsung dari situnya, Ustaz. Iya, iya, di sininya langsung kan? Dicomot langsung di copy terus di paste baru kebuka Ustaz dia. Coba. Yang Lutfia termasuk? Ini Ana nyoba yang Ana Ustaz. Oh, iya sih, kadang berhasil, kadang nggak. Coba ya comot ini ya. Ya karena kan si Alwi barusan udah saya bongkar kan, makanya bisa kepanggil. Nah, Lutfia sama aja kayaknya, masih gagal. Nah tuh, masih sama ya. Karena Lutfia nggak ngerti, sebentar ya. Kebetulan nggak lancar ya. Langkah-langkahnya file manager sudah oke, sudah kebuat. Subdomain sudah. Ini database. Coba database, tapi database itu belakangan baru dibuat juga bisa. Ustaz, yang punya Ya. Maulana bisa Ustaz. Baru dibongkar kan ya? Udah Ya, baru dibongkar atau? tadi sama Maulana dibongkar sendiri terus buka di device sana Ustaz. Iya, ini caranya begini aja nih. Ini kan Lutfia nih. Tulis dia nama siswanya. Yang penting sama, jangan beda. Ada instalasi lagi. PHP. Mungkin ada yang salah ya? Atau kita panggil di sini. Komen. Subdomain. Ini ya, Maulana ya. Dot. Iya deh, ya sudah hidup tuh. Iya, tapi kalau ini kan sederhana, saya tuh pengennya ya minimal WordPress, tapi boleh lah ya, nggak apa-apa. Artinya teman-teman tuh sudah paham bagaimana cara kerjanya website itu bekerja gitu kan, dengan cara menginstalasi. Nah, instalan itu macam-macam banyak banget. Instalasi aplikasi berbasis web ya. Nah, ini kan Lutfia gagal, kita coba masuk ke file manajernya. Kita hapus aja. Kita hapus aja Lut. Kita coba sekali lagi. Nah, ini Lutfia. Ini kita coba lagi. Mungkin ada yang ini hapus aja nih semua. Tapi di sana ada yang eksis. Apakah masih gagal? Version PHP ya. Tadi tuh meninggalkan satu. Ini hapus di sininya ya. Delete. Oke, ya. Sudah kehapus. Kita coba sekali lagi. Gunakan model yang lama. Coba ya. Yang sudah lama terdownload itu. Nah, ini ya. Khawatirnya ini ke downloadnya tuh mungkin jaringannya lagi jelek. Coba ya yang ini ya. Kita sekali lagi dengan cara-cara yang tadi. Aduh, lama lagi ya. Intinya semuanya sama ya teman-teman ya. Nanti kalau nemu kendala, teman-teman tuh jangan menyerah ya. Karena banyak banget tutorial-tutorial YouTube itu loh yang eh, variatif gitu cara-caranya tuh. Nggak cuma satu cara.
Ada WA dulu sebentar ya. Nah, Ustadz Andre nih, udah woro-woro saya nih. Saya ini mau ke fakultas nih. Ditanyain Bu Eva. Ntar kalau kampus kabari ya, ntar saya bisa langsung ke Posatpam. Siap. Nah, kita tuh habis lembur nih sama Ustadz Andre berdua nih. Ustadz Andre, Ustadz Ikhwan, Ustadz Putih, ya semuanya lagi ini mau akreditasi. Kira-kira udah 28 detik lagi. Cara-caranya mirip kayak tadi ya teman-teman ya. Jadi diinstalnya maksudnya si datanya tuh ditaruh di sini. Atau kita bisa lihat dulu deh punya saya. Saya taruh di mana nih? Hambali. Nah tuh ya sama ya Hambali setelah itu langsung tuh. Ini data saya nih. Semuanya segini nih. Ini nih semuanya nih. Supaya si LMS itu bisa bergerak ini menggunakan data-data yang sudah di ini semua gitu ya. Sama ya. Sekarang via. Sudah terinstall. Insya Allah a few second ago. Coba kita ekstrak. Namain aja Lutfia 2 lagi. Ini lagi bekerja. Sudah terdownload. Ini bertambah ini. Gede dia. Ini sudah ya. Ini kita hapus seperti biasa. Atau takut deh, terlalu deh. Nggak usah dihapus juga biarin deh. Ini Lutfia. Atau ini digeser dulu deh. Ya. Khawatirnya. Digeser serumah-rumahnya. Ke Lutfia 1 di sini. Ya, Lutfia 2 udah kosong. Kita hapus lagi. Model coba sekarang ya. Ini kan rumahnya ada 2 Lutfia. Ini kita buat rumah di sini, model di ini kita bisa panggil nggak? Udah belum? Ini Maulana ya. Kita ganti namanya menjadi Lutfia. Turut, 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 turut. Oh, masih belum bisa. Berarti kita mundurin sekali lagi. Oke, mundurin di nama Lutfia langsung. Mundur di sini. Nah, tuh ya. Sudah pas. Oh, what happened? Model Lutfia. Oh, ininya kita hapus dulu di sini. Bentar ya, right. Ini kok ada ya? Aneh. Ini pabrik HTML kita panggil. Ya, replace aja deh. Mungkin yang tadi masih tersisa ya, belum kehapus sesungguhnya. Oke, bismillah. Kita panggil. Apakah bisa sekarang? Nah, bisa tuh Lutfia. Ya, mungkin tadi ada yang kelewat. Nah, ini artinya Lutfia udah bisa nih Lutfia. Tapi nggak tahu dalam perjalanannya. Kita bahasa Inggriskan aja ya. Next. Nah, yang ini nih Lutfia nih.
ini harus di screenshot dulu nih. Info-info seperti ini. Oke. Ini data direktorinya di sini, di sini, di sini. Web web address-nya tuh di sini. Jadi nanti kalau klik ini nanti akan muncul apa namanya? Moodle-nya Lutfia. Kita screenshot dulu. Setiap kali ada info pembaruan seperti ini segera dicatat ya. Aduh, bentar. Ini laptopnya tuh kalau lagi Zoom nggak bisa screenshot. Bentar ya. Screenshot dulu. Larinya kemana? Lutfia. Satu. Lanjut. Oke, next ya. Nanti ada. Nah, ini di sini nih bukan MySQL, tapi MariaDB ya. MariaDB. Next. Nah, ini informasi-informasi seperti ini. Kita tuh belum bikin database user ya. Oh, nggak usah di screenshot lah ya ini mah. Database name-nya belum, database user belum. Nah, ini yang kita butuhkan ini tiga data ini ya. Tiga data ini kita butuhkan, kita mundur lagi Lut ke sini. File manager. Nah, karena si Moodle itu membutuhkan ini kan membutuhkan ini nih, isian ini nih, database user, database password. Ini kalau Moodle ya, kalau yang story lain kan dia nggak perlu ya, nggak perlu adanya ini database user. Kita bikin database di sini. Nah, ini ya. Nah, bikin aja namanya sama. Ini nama database-nya samain aja Lutfia. Username-nya Lutfia juga gitu. Nggak apa-apa. Oke. Passwordnya samain aja kayak ini Arabic ya. Ini passwordnya biar gampang. Arabic kita lihat ya ini ya. Nah, ini punyanya saya nih. 2. Nah, ini ada Lutfia ya. Jadi ininya sama, passwordnya mengikuti itu. Oke, sudah berhasil dibuat. Coba ini. Aduh, perasaan ada lagi caranya masuk PHP admin apa ya? Nggak perlu ya kayaknya. Ini nggak perlu deh, tutup aja. Perasaan tuh ada langkah berikutnya ya. Oke deh, kita coba dulu ya. Ini copy, namanya kan sama. Ini user, database-nya namanya sama ya. Oh, sorry. Database name-nya namanya Lutfia. Password-nya kan tadi yang ini. Oke, ya. Kita coba. Udah, ini 3 unsur aja ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, berhasil tuh. Continue. Nah, itu oke semua. Udah ini Lutfiah punya Moodle. Tuh, kalau ada teman-teman yang berhasil menginstal ini, saya kasih nilai tinggi deh. Tapi kalau teman-teman menginstal Storyline nggak masalah juga. Dan kalau WordPress ya sama ya. WordPress ya saya kasih nilai tengah lah. Ya, kasih nilai tengah. Tapi nilai paling tinggi yang mahal itu Moodle ya. Karena kenapa? Moodle akan bermanfaat setelah teman-teman lulus. Ini admin Lutfia lah ya. Ini passwordnya kita samain aja Lutfia biar nggak pusing kebanyakan password. Eh, oh username ya, username nanti begitu begitu masuknya Lutfia. Ini first name-nya samain aja seperti itunya. Email address apa Lut? Email addressnya Lut? Kasih tahu. Lutfia2109@gmail.com. Lutfia 2109. 2109. Email WNJ. Bebas atau klik aja di komen deh. Oh iya benar. Nah, ini country Indonesia. Asia. Asia Jakarta. Bebas aja ya ini emailnya. Nah, oke ya. Update profile. Ingat ya ini ya username-nya ya Lutfia, admin.lutfia. Aduh, sebentar. Aduh, saya simpan dulu deh, takut ya. Takut lupa. Save dulu deh. Oke, full setnya namanya ya eh, bahasa Arab atau Lutfia dah, Lutfia PBA ya, .pba. Kecil. PBA aja. Save change. Oh, support email. Pakai ini aja ya, pakai domain ya. Ini kan induk nih untuk CD. Udah nih, udah jadi nih Lut. Register. Yes aja semua. Oh, enggak. Udah deh Lutfia punya. Nah, maksud saya tuh setelah ini sukses tuh, saya mau ajarin bagaimana layout Moodle gitu. Ini kan punya saya nih. Punya saya nih Arabic gampang nih punya saya. Arabic online, ada online. Nah, ini punya saya nih yang sudah di layout udah cakep. Nah, kalau yang si Lutfia ini kan baru nih, punya Lutfia nih baru berdiri. Maksudnya udah jadi rumahnya gitu ya. Udah jadi rumahnya tapi masih jelek nih, masih belum di semen, belum di keramik ceritanya. Nah, kalau yang punya saya nih, lah, kok begini online? Waduh, apa habis sih? Nah, ini sudah rapi begini tuh.
Begitu login, ada tampilan utama. Nah, begini. Ya, ya ini juga sebenarnya belum begitu cantik-cantik amat. Yang penting sudah menggunakan template, template apa namanya, template tampilan Moodle ya. Ada ini dan ada online test. Ya, ini subdomain semua nih. Domain utamanya itu Arabic gampang gitu, maksudnya tuh online test. Ini saya tuh dua ya. Nah tuh tampilannya bagus mana antara tadi dengan ini. Ini menggunakan template nih teman-teman. Nah ini Lutfia nih udah jadi nih nih ya. Tapi Lutfia ini karya saya ya, ini sebagai contoh aja. Lutfia tetap ada tugasnya ya, bikin. Nah ini ya, tadi username-nya tuh admin Lutfia. Admin Lutfia, username. Passwordnya samain seperti ini. Ya. Ya ini untuk bersama kebetulan namanya Lutfia aja ya yang dijadikan sebagai ini. Coba kita keluar dulu Lut ya. Ini AU tuh admin. Kok AU ya? Oke, kita keluar dulu. Ya, ini bisa diubah sih Lutfia PBA nih. Masuk. Login. Nah tuh ya. Kita lihat nih admin Lutfia. Ini tuh ya sama ya. Kecil semua ini. Nah, itu ini kalau teman-teman ada yang berhasil sampai di sini nih, saya kasih nilai tinggi. Tapi kalau pakai WordPress, Storyline, atau yang lain, nggak apa-apa. Oke, teman-teman dari sini, apakah ada pertanyaan? Ya, kita Ustaz, ke sini boleh, penilaiannya Ustaz. ya. Ya, ya, ya. Tadi di dalam pengumpulannya itu masih folder ya, Ustaz, belum bisa link ya? Apa udah bisa? Link aja. Nih, contohnya ya begini ya, contohnya ya. Misalkan ke sini. Di tugas 10 berarti ya, di sini tugas. Ya, tugasnya kan ini. Tugas cukup begini aja, cukup linknya aja, misalkan ini. Cukup subdomainnya aja, Ya. copy, paste dah. Paste di situ di teman-teman ya, karena saya kan sebagai admin jadi nggak bisa. Pokoknya cukup subdomain aja yang dipastekan, jangan yang lain-lain. Terus saya langsung klik apakah udah berisi atau belum subdomain itu. Kalau isinya Moodle, saya kasih nilai tinggi. Storyline ya tinggi juga, tapi nggak tinggi-tinggi amat. WordPress di atasnya Storyline. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, tapi di bagian pengumpulan kita itu masih folder doang, Ustaz. Masih folder. Kok bisa ya? Masa? Bentar ya, saya buka. Yang ini kan? Ini yang nomor 10. Ini yang ini kan? Oh, coba sebentar. Ini bagi dua dulu deh. Coba edit. Maksudnya belum ada tulisannya ya? Oh ya benar, online. Iya, Ustaz, ini hanya folder, Ustaz. Oke, sekarang udah bisa, Ya, ya, maaf. Di refresh, Albi. Bentar, nunggu dulu ya. Nah, sekarang udah bisa. Silakan di refresh.
Atau saya ganti sekalian. Udah bisa kan ya? Atau foldernya saya tutup. Jadi nggak ada folder-folderan. Nggak ada file sebenarnya. Adanya online text. Text itu juga cuman kata-kata aja. Karena sudah berisikan, subdomainnya sudah berisikan, itu instalasi aplikasi berbasis web ya. Oke ya teman-teman ya, sudah paham semua ya? Itu maksudnya dari saya instalasi apa tutorialnya seperti itu. Nanti teman-teman kalau menemui kendala jangan ragu buka tutorial online. Saat yang 9 udah, tapi yang 10 masih folder yang 10. Ini 9 ya? Itu 9 Oh, Ustaz. oh ya Allah ya Robi, saya salah klik. Ustadz Afwan, itu yang tugas ke-9 itu di situnya di deadline-nya April Ustadz, udah lewat beberapa bulan. Ya udah lewatin aja deh. Nggak usah deh ini 9 10 tuh sama ya. 9 10 tuh sama. Ini yang ini saya hapus aja deh. Yes. Membuat si panel tuh gampang banget tadi tuh ya. Ya di sini bareng ya 9 10 tuh. Ustaz, last question Ustaz. Ya ya ya. Ini boleh nggak Ustaz? Zip modelnya boleh di-share Ustaz? Iya tinggal download aja sendiri. Maksudnya biar sama Ustaz gitu, satu jalan. Ya udah. Ntar saya kirim ke grup aja ya. Oke, baik Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Ntar sekarang deh, jangan nanti-nanti. Apa ya namanya ya? Grupnya tuh. Komputer CD ya. Ya Ustaz. Nah ini ya. Hmm. Ya. Oke, silakan ada lagi. Cukup ya. Ya mudah-mudahan ya teman-teman ya di luar sana itu dibutuhkan banget tenaga kependidikan, ya maksudnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memahami internet mutak zaman ya internet masa kini, maksudnya komputer masa kini. Komputer masa kini itu komputer yang terhubung dengan internet. Ya tidak ada cara lain kecuali memahami hosting-hosting begitu, website gitu-gitu ya. Dan paham manajemen LMS itu paling dibutuhkan tuh di luar sana masih banyak yang belum paham menggunakan itu. Nah, diharapkan teman-teman tuh sudah saya susun tuh silabusnya dari awal. Teman-teman tuh pahami editing itu. Editing apa? Gambar ya, editing pakai Photoshop, terus pakai Filmora untuk editing filmnya gitu. Itu teman-teman arahnya tuh membuat produk berupa e-learning gitu. Itu di luar sana tuh masih banyak gitu yang membutuhkan ini gitu. Teman-teman ya, saya tuh pernah punya teman orang Sumatera, dia tuh pengen banget punya punya SDM yang paham ya, dia memuji saya sih, oh paham Bali bisa bisa, padahal langkahnya sangat sederhana sekali tuh Albi gitu, padahal gampang banget gitu-gitu, cuman karena belum pernah dipelajari belum pernah dilakukan ya susah aja. Yang namanya susah itu tak tabir belum kebuka, tapi kalau kebuka mah gampang banget kan ya. Oke ya teman-teman ya, intinya selama meeting ini dari awal sampai akhir satu semester, saya mohon maaf apabila ada kekurangan sana sini ya. Ada, saya pernah emosi waktu itu karena teman-teman nggak nurut, bikin takutnya tuh teman-teman keberatan karena ini berbayar kan, perlu web hosting kan berbayar.
Ya, saya susah mencari materinya kalau tanpa hosting. Tapi alhamdulillah teman-teman akhirnya mau beli hosting yang murah ya, 500.000. Ya, tapi mudah-mudahan bermanfaat tuh, dipakai buat ini teman-teman juga kalau gagal bikin instalasinya, saya juga nggak mempermasalahkan kalau teman-teman ingin mempercantik websitenya teman-teman sendiri yang ini, yang PBA 21 ini ya. Silahkan kalau ada yang mau mempercantik, kasih tunjuk, maksudnya kasih tutorialnya, nanti juga saya kasih nilai. Mau mengubah, mau menambahkan, ini silahkan ya teman-teman, masih bebas, ini punya teman-teman. Ini bukan dipatenkan sebagai sebuah produk ini, tapi hanya lahan teman-teman belajar, uji coba memahami WordPress, memahami hosting, memahami aplikasi-aplikasi yang berbasis web ya, dan lain-lain lah pokoknya. Kita nggak mungkin bisa mengakses ke sana selama kita nggak punya hosting gitu-gitu. Ya sebenarnya ada cara lain pakai XAMPP, tapi XAMPP itu lain, dia server ya, ya nggak sepraktis kalau misalkan kita pakai hosting. Oke teman-teman ya, kalau ada yang pengen percantik silahkan ini. Kalau ada yang percantik silahkan kasih tutorial dan kasih tahu ke saya, nanti saya kasih nilai juga ya. Ya, ada dua pilihan, silahkan bisa menginstall atau mempercantik ini ya, atau mengisi isian WordPress ini. Baik, ada yang bertanya sebelum ditutup nih, saya ditunggu Ustadz Andre nih. Sebenarnya kita tunggu sebelum jam 4 katanya harus sampai ruangan meeting. Cukup ya teman-teman ya, makasih banyak ya. Semoga nanti UAS teman-teman mata kuliah-kuliah yang lainnya bagus semua ya. Mari kita tutup dengan baca hamdalah dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live teman-teman ya.